duduk saudara, salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi, kasih karunia kita rasakan sepanjang minggu. Sehingga kalau sampai saat ini kita ada karena kemurahan Tuhan. Baik, tema khotbah hari ini yaitu berhenti mengutuki diri. Berhenti mengutuki diri. Nanti kita akan melihat apa bahayanya ketika kita suka mengutuki diri sendiri. Dan apa berkat yang Tuhan siapkan ketika kita mau belajar memberkati diri sendiri. Nah saudara, satu hal sekali lagi yang perlu kita ketahui. Dan ini terus terang aja sering saya sampaikan dari tempat ini. Bahwa Tuhan Yesus tidak menciptakan saudara dan saya menjadi manusia yang rata-rata. Amin. Tuhan Yesus tidak menciptakan saudara dan saya menjadi manusia yang rata-rata. Tuhan Yesus tidak menciptakan saudara menjadi manusia yang hanya sekedar biasa-biasa saja. Tetapi perlu kita ketahui, Tuhan Yesus menciptakan saudara dan saya dengan begitu banyak keunggulan-keunggulan. Saudara yakin akan hal ini? Amin. Tuhan Yesus menciptakan saudara dengan berbagai keistimewaan. Tuhan Yesus menciptakan saudara dengan berbagai kelebihan-kelebihan. Mengapa saudaraku saya katakan kita memiliki kelebihan? Tuhan Yesus menciptakan kita dengan berbagai keunggulan. Karena apa? Di dalam diri kita ada benih ilahi. Di dalam diri kita ada benih ilahi. Di dalam diri kita sering saya katakan dari tempat ini, DNA Allah ada di dalam diri kita. Di dalam diri kita ada garis darah pemenang. Jadi saudaraku, kalau kita menyadari akan hal ini, sebetulnya kita tidak boleh rasa pesimis. Sebetulnya kita tidak boleh minder. Sebetulnya kita tidak boleh merasa aku tidak memiliki kelebihan apa-apa. Aku tidak memiliki potensi. Tidak boleh. Sekali lagi, kalau saudara dan saya sadar bahwa kita diciptakan bukan hanya sekedar menjadi manusia rata-rata, manusia biasa, karena di dalam diri kita ada benih ilahi. Maka kita tidak akan mengatakan, aku tidak punya kemampuan apa-apa om. Aku tidak punya kelebihan apa-apa om. Karena apa? Selama saudara bertahan dalam kondisi seperti ini. Catat baik-baik. Selama saudara punya pandangan, aku ini manusia biasa, aku ini rata-rata, aku ini tidak ada yang istimewa. Dipastikan kita tidak akan mengalami hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Sekali lagi, selama saudara punya pandangan aku ini diciptakan hanya biasa-biasa saja, hanya rata-rata saja, saya tekankan dari tempat ini, dipastikan saudara tidak akan melihat hal-hal yang luar biasa yang daripada Tuhan. Nah, untuk itu, mau tidak mau, suka tidak suka, saudara dan saya harus mau keluar dari cara pandang yang sempit ini. Mau tidak mau, suka tidak suka, saudara harus berani keluar dari cara pandang seperti ini. Nah, kita akan lihat saudara, apa yang harus kita lakukan agar kita bisa keluar dari cara pandang seperti ini. Aku tidak ada kemampuan, aku tidak ada potensi, aku biasa-biasa saja. Bagaimana caranya agar kita bisa keluar dari cara pandang ini? Yaitu lewat perkataan kita sendiri. Lewat perkataan kita sendiri. Sering saya katakan dari tempat ini bahwa perkataan orang percaya itu mengandung kuasa. Amin, saudara. Sering saya katakan dari tempat ini, perkataan orang percaya itu bagaikan nubuat. Sering saya katakan dari tempat ini, perkataan orang percaya itu bagaikan benih.
Di mana satu saat benih yang kita tanam, kita sendiri yang akan menikmatinya. Jadi kalau kita mengatakan perkataan-perkataan yang baik, yang itu bagaikan benih, maka yang tumbuh di dalam diri kita nanti juga hal-hal yang baik. Kita akan lihat ayatnya. Di dalam Yesaya pasal 3 ayat yang ke-10, sebetulnya bagian B saja yang saya kasih warna merah. Di dalam Yesaya pasal 3 ayat yang ke-10, katakanlah berbahagia orang, sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Artinya saudaraku, apa yang kita katakan saat ini, apa yang kita katakan sekarang ini, itulah yang nantinya akan kita terima. Ya. Itulah sebabnya kalau saudara menyadari akan hal ini, maka kita akan lebih hati-hati berkata-kata. Karena apa? Perkataan kita itu bagaikan benih yang sementara kita tanam. Apa yang kita katakan, apa yang kita tabur, satu saat kita sendiri yang akan menikmatinya. Kalau saudara menyadari akan hal ini, sekali lagi, kita akan lebih hati-hati di dalam kita berkata-kata. Untuk itu mari, kalau engkau ingin alami mujizat Tuhan, kalau engkau ingin alami pemulihan, alami berkat yang luar dari biasa daripada Tuhan, mulai saat ini mengatakan hal-hal yang positif. Amin, saudara. Mulailah belajar mengatakan hal-hal yang positif. Mulailah mengatakan hal-hal yang baik. Karena apa? Sekali lagi, apa yang kita katakan, nanti itu kita akan menuainya sendiri. Kita akan menikmati sendiri. Ketika kita berkata, aku diberkati Tuhan, aku sembuh, aku makmur, aku segera dipromosikan. Aku akan naik pangkat. Aku akan segera memiliki jodoh. Aku akan segera memiliki keturunan. Hal-hal positif yang terus kita katakan, saudaraku. Mungkin faktanya saat ini belum. Tetapi perkataan-perkataan yang baik, perkataan-perkataan positif itu suatu saat kita akan menikmatinya. Amin, saudara. Untuk itu saya ajak jemaat GPDI Bukit Sion. Mari belajarlah mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Saya rasa saudara, ayat ini sudah sering saya sampaikan. Ayo belajar mengatakan perkataan-perkataan yang membangun diri sendiri, yang menguatkan diri sendiri, yang memberkati diri sendiri. Jangan sebaliknya, justru mengutuki diri sendiri. Aku tidak mampu, aku orang gagal, aku orang biasa, aku orang yang tidak punya pengalaman. Banyak hal ini tanpa kita sadari kita lakukan. Sepertinya merendahkan diri, tetapi bukan. Ayo mulai saat ini, ingat firman Tuhan. Sebab mereka akan memakan hasil pekerjaannya. Artinya apa? Perkataan yang kita keluarkan, itu nanti kita sendiri akan menikmati. Ketika kita memperkatakan hal-hal yang baik, ketika kita memperkatakan hal-hal positif, maka itulah yang akan kita alami. Amin, saudara. Amin. Jadi ayo mulai saat ini kita belajar terus mengucapkan perkataan-perkataan yang baik. Karena apa? Kalau perkataan-perkataan yang baik itu terus kita ucapkan, itu akan meresap di dalam hati kita. Itu akan meresap di dalam pikiran kita. Dan itulah yang sering saya katakan dari tempat ini. Itulah yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Perkataan kitalah yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Kalau saudara sadar akan hal ini, maka kita akan hati-hati. Ada satu contoh. Kita lihat di dalam Matius pasal 9 ayat 18. Ini contoh bagaimana perkataan itu begitu luar biasa kuasanya.
Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup. Saudara, kepala rumah ibadat anaknya meninggal. Saya yakin dan percaya dia akan sedih. Saya yakin dan percaya keluarganya sedih. Tetangganya, kerabatnya juga sedih. Mungkin orang-orang lain berkata, sudah habislah keturunannya. Habislah garis keturunannya. Mungkin tetangga-tetangganya berkata begitu, saudaraku. Mungkin tetangga-tetangganya bukan hanya mengatakan kata-kata yang melemahkan barangkali, ada yang mungkin menghibur. Tetapi kita lihat di tengah-tengah duka cita yang dialami oleh kepala rumah ibadat. Apa yang dikatakan dia kepada Tuhan Yesus? Yesus, anakku memang meninggal. Anak yang kusayangi memang meninggal. Tetapi aku tahu, kalau engkau menumpangkan tangan atas anakku yang meninggal, dia akan hidup. Perhatikan kalimat ini. Faktanya anaknya meninggal. Faktanya saudara-saudaranya sedih, berduka. Tetapi dia berkata kepada Yesus, Yesus jujur terus terang, aku sementara berduka Yesus. Anakku memang meninggal, ini anak yang kusayangi Yesus. Tapi aku yakin, kalau engkau menumpangkan tangan atas anakku, dia akan hidup. Perkataan itulah yang menggetarkan hati Yesus untuk melakukan apa yang dikatakannya. Amin, saudaraku. Perkataan Yesus, kalau engkau menumpangkan tangan di atas anakku yang sudah mati, dia akan hidup lagi, Yesus. Perkataan itulah yang menggetarkan surga. Perkataan itulah yang menggetarkan, menggerakkan Yesus untuk melakukan apa yang dikatakan oleh kepala rumah ibadat. Artinya apa? Perkataan kita ini mengandung kuasa, saudaraku. Kalau mungkin selama ini tanpa sadar, ketika kita marah sama anak kita, keluar kata-kata yang kotor, keluar kata-kata yang mengutuki, anak bodoh, anak bandel, anak nakal, anak tidak tahu diatur. Saat ini kita cabut perkataan ini. Amin, saudara. Karena apa? Jangan salahkan anakmu nakal. Jangan salahkan anakmu bandel. Jangan salahkan anakmu tidak bisa diatur. Karena apa? Kita sebagai orang tua suka mengatakan perkataan-perkataan itu. Kita perhatikan di sini. Faktanya anaknya meninggal, saudaraku. Tetapi dia berkata, Yesus, anakku memang sudah meninggal. Tetapi tumpangkan tanganmu. Tumpangkan tanganmu. Maka anakku akan hidup lagi. Wow, saudaraku. Ayo belajar mulai saat ini mengatakan perkataan-perkataan positif. Kalau mungkin sekali lagi selama ini kita suka atau hobi atau tanpa sadar kita mengatakan perkataan-perkataan yang tidak membangun untuk anak kita. Seakan-akan anak-anak kita ini, anakku ini sepertinya tidak punya masa depan ini karena nakalnya minta ampun. Izinkan firman Tuhan mencabutnya. Amin, saudara. Sehingga kata-kata yang membangun, kata-kata yang menguatkan, yang keluar dari lidah bibir kita. Contoh lagi, kalau saudara melihat di dalam Matius pasal 9 ayat 20, di situ perempuan yang sudah 12 tahun mengalami pendarahan. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Ayat 21, karena katanya dalam hatinya, asalku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Perempuan yang sudah 12 tahun mengalami penderitaan. Dia sudah kehabisan uang begitu banyak untuk kesembuhannya, kerinduannya untuk sembuh. Dia sampai habis.
Alkitab katakan dia belum ngomong. Tetapi berkata dalam hatinya. Alkitab kasar. Karena katanya dalam hatinya. Dia masih berkata-kata dalam hatinya. Belum sempat dikeluarkan. Ini satu pelajaran yang luar biasa saudaraku. Walaupun kita belum berkata-kata. Tetapi di dalam hati kita sudah berkata-kata. Tuhan tahu. Amin saudara. Untuk itu hati-hati dengan berkata-kata. Karena apa? Walaupun belum sempat kita katakan. Yesus tahu apa yang sedang ada di dalam hati kita. Yesus tahu saudaraku. Untuk itu kita sudah tidak bisa berpura-pura di hadapan Tuhan. Kita mau belajar hidup lurus di hadapan Tuhan. Karena apa? Belum kita ucapkan pun Yesus tahu apa yang akan kita ucapkan. Katanya dalam hatinya. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Ketika perempuan yang 12 tahun mengalami pendarahan ini berkata dalam hatinya. Itu menggetarkan hati Yesus. Wow, dia belum ngomong. Tetapi sudah berkata di dalam hatinya. Saudara, apakah Yesus, tunggu dulu. Kalau dia sudah ngomong secara langsung kepadaku, baru aku akan melakukannya. Apakah Yesus berkata begitu? Coba kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 22. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Wow. Perkataan yang masih di dalam hati Yesus tahu. Sehingga Yesus hatinya tergerak. Sehingga Yesus tergetar jiwanya. Dan langsung melakukan apa yang dikatakan perempuan itu dalam hatinya. Jadi sekali lagi. Hati-hatilah dengan perkataan kita. Entah masih ada di dalam hati atau secara langsung kita sampaikan. Kita harus hati-hati. Sedangkan yang masih di dalam hati saja Yesus tahu. Apalagi yang sudah keluar lewat mulut kita. Amin saudara. Ini yang perlu kita waspadai saudaraku. Ini yang perlu kita waspadai. Ada satu contoh lagi. Saat Tuhan memberitahukan kepada Abraham bahwa tahun depan dia akan memiliki anak. Saudara, dia kaget. Dia kaget. Malaikat Tuhan ngomong, Abraham, tahun depan kamu akan punya anak. Dia kaget. Mengapa kaget saudaraku? Karena memang secara manusia mereka berdua sudah rasanya tidak mungkin memiliki anak. Mereka berdua sudah melampaui usia produktif untuk memiliki anak. Tidak mungkin untuk punya anak lagi. Tetapi malaikat Tuhan ngomong, kamu akan punya anak. Itulah sebabnya tidak heran kalau istrinya yaitu Sarah tertawa. Coba kita lihat ayatnya. Tidak heran ketika malaikat Tuhan ngomong, kamu tahun depan akan punya anak. Rupanya ini Sarah nguping. Wah. Tapi apa yang dilakukan oleh Sarah? Bukannya mengamini, tetapi justru tertawa. Karena sepertinya itu tidak mungkin terjadi. Coba kita lihat ayatnya. Kejadian 18 ayat yang ke-10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah, istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki. Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Ayat yang ke-11. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya. Dan Sarah telah mati haid. Ayat 12, jadi tertawalah Sarah dalam hatinya. Katanya, akan biraikah aku setelah aku sudah layu, sedangkan Tuhanku sudah tua. Setelah Sarah mendengar penyampaian dari malaikat,
Dia ngomong sama Abraham, suamiku, kalau sekarang mungkin mungkin ya. Mana mungkin kita akan punya anak. Apa yang engkau bicarakan itu? Aku punya anak itu tidak mungkin, itu mustahil. Aku sudah tua, engkau juga sudah tua. Tidak mungkin kita punya anak. Saudara, ini contoh perkataan Sarah ini. Di mana dia katakan, tidak mungkin aku punya anak. Tidak mungkin aku bisa melahirkan lagi. Tidak mungkin aku bisa punya keturunan. Aku sudah tua, aku sudah begini kondisinya. Saudaraku, saudara tahu, perkataan itu membuat Tuhan sangat sedih. Perkataan itu membuat Tuhan sangat prihatin. Artinya apa? Ketika kita berkata tidak mungkin aku memiliki masa depan. Tidak mungkin cita-citaku sukses. Tidak mungkin suamiku bertobat. Tidak mungkin anak-anakku bertobat. Perkataan itu membuat Tuhan sedih. Ingat, jadi yang membuat Tuhan sedih itu bukan hanya kehidupan kita yang jauh daripada Tuhan. Yang membuat Tuhan sedih itu bukan hanya kita terus meninggalkan Tuhan, hidup di dalam yang tidak baik. Tetapi ketika kita mengatakan perkataan-perkataan yang tidak membangun, mengatakan perkataan-perkataan yang negatif, itu juga membuat Tuhan prihatin. Itu juga membuat Tuhan sedih, saudara. Jadi jangan berpikir ketika kita berkata-kata mengutuki diri sendiri, aku tidak mampu, aku tidak bisa, aku orang gagal dan sebagainya. Saya kasih tahu, itu membuat Tuhan sedih. Itu membuat Tuhan prihatin, saudaraku. Jadi mengapa? Mengapa kita tidak mengalami terobosan? Mengapa kita tidak alami gebrakan-gebrakan? Mengapa kita tidak alami mujizat-mujizat di dalam kehidupan kita? Karena apa? Kita sering mengatakan seperti Sarah tadi. Tidak mungkin aku punya anak. Suamiku sudah layu, aku sudah layu, aku sudah tidak haid lagi. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Kalau mungkin selama ini kita sering berkata begitu, kita minta ampun sama Tuhan. Amin, saudara. Tidak mungkin aku bisa membeli tanah di Labuan Bajo. Tanah di Labuan Bajo mahal. Tidak mungkin aku bisa membangun rumah di Labuan Bajo. Di sini kehidupan mahal dan sebagainya. Nah ini saudaraku. Sementara saudara dan saya begitu semangat memuji Tuhan. Begitu semangat memuliakan nama Tuhan. Begitu yakin bahwa tiada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Kita sering ingat ayat ini. Kita hafal ayat ini dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kita hafal dengan ayat ini. Tetapi ketika kita diperhadapkan dengan sesuatu yang sepertinya tidak mungkin. Kita ikut arus, tidak mungkin. Tidak mungkin, sama dengan Sarah. Tidak mungkin aku punya keturunan. Tidak mungkin aku punya anak. Padahal yang ngomong malaikat Tuhan. Saudara yakin ayat ini masih berlaku sampai saat ini? Amin. Tidak ada yang mustahil, saudaraku. Bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk itu mari. Jangan sampai keadaan yang sepertinya mustahil membuat saudara terpuruk dan terhanyut di dalamnya. Sekali lagi. Jangan sampai keadaan yang sepertinya mustahil membuat saudara tidak yakin lagi akan firman Tuhan ini. Bahwa bagi Allah tidak ada yang mustahil. Untuk itu mari mulai sekarang belajar berkata-kata yang positif. Tidak peduli seberapa mustahilnya keadaan itu. Belajar berkata-kata positif. Belajar mengimani firman Tuhan.
bahwa di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Walaupun yang kita hadapi tampaknya mustahil. Walaupun yang kita hadapi tampaknya mustahil. Tetapi kalau saudara pegang firman Tuhan ini baik-baik, maka kita akan menikmati mengalami hal-hal yang luar biasa. Jadi mulai saat ini mari berhenti. Sekali lagi saya ingatkan, berhenti berkata-kata negatif. Sebab apa? Ketika kita berkata-kata negatif, itu bisa menghentikan rencana Allah di dalam hidupmu. Kita tahu rencana Allah di dalam kehidupan kita dalam Yeremia pasal 29 ayat yang ke-11 adalah masa depan yang penuh dengan kemenangan. Ini rencana Allah. Biasanya kalau tanggal-tanggal begini mendekati tahun baru, orang-orang yang tidak percaya Yesus, dia pergi ke paranormal. Mencari tahu bagaimana keadaan keuangan tahun depan. Bagaimana keadaan kesehatan tahun depan. Bagaimana keadaan keluarga tahun depan. Ke paranormal. Ingin meramal bagaimana nasib tahun depan. Tetapi kita orang percaya sudah mengatakan, Yesus bilang masa depan yang penuh dengan pengharapan. Amin saudara. Bukan masa depan yang mencelakakan. Bukan masa depan yang menghancurkan. Bukan masa depan yang merugikan. Tetapi masa depan yang penuh dengan harapan. Tetapi saya mau kasih tahu. Masa depan yang penuh dengan harapan. Rencana Tuhan yang luar biasa bisa gagal kalau kita sendiri suka mengatakan perkataan-perkataan negatif. Catat baik-baik. Perkataan-perkataan negatif, perkataan-perkataan pesimis bisa menggagalkan rencana Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan itu hampir terjadi dalam pribadi Nabi Yeremia. Coba lihat, apa rencana Tuhan dalam kehidupan Nabi Yeremia? Di dalam Yeremia pasal 1 ayat yang ke-5. Di sana dengan jelas mengatakan, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Rencana Tuhan di dalam pribadi Yeremia. Aku menetapkan engkau. Aku melantik engkau. Aku memilih engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itu rencana Tuhan dalam pribadi Nabi Yeremia. Tetapi apa perkataan Nabi Yeremia? Setelah mendengar rencana Tuhan di dalam kehidupannya, apa perkataan Nabi Yeremia? Saudara dapat lihat di dalam ayat selanjutnya. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku tidak pandai bicara, sebab aku ini masih muda. Padahal Tuhan bilang, Yeremia, dari kandungan aku sudah memilih engkau, aku sudah menetapkan engkau, aku sudah tahu, aku sudah memprogram engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Wow, ini Tuhan sendiri yang ngomong. Tetapi apa jawaban Nabi Yeremia? Tuhan, aku tidak pandai bicara Tuhan. Aku masih muda Tuhan. Aku sepertinya tidak bisa melakukan itu Tuhan. Aku tidak tahu apa-apa Tuhan. Saudaraku, perkataan Nabi Yeremia itu hampir saja menggagalkan rencana Tuhan. Bahwa dia akan menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Melihat kondisi itu, langsung Tuhan segera ngomong di dalam ayat yang ke-7. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan, aku ini masih muda.
Tetapi kepada siapakah engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kau sampaikan. Langsung Tuhan bilang stop. Jangan ngomong lagi aku masih muda. Stop. Jangan ngomong lagi aku tidak mampu. Stop. Jangan lagi ngomong aku tidak pandai bicara. Karena apa? Ketika terus Nabi Yeremia menyampaikan aku tidak bisa, aku tidak punya potensi, aku tidak punya bakat, aku tidak punya kemampuan. Sekali lagi itu bisa menggagalkan rencana Tuhan bagi Nabi Yeremia untuk menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Itulah sebabnya sebelum Nabi Yeremia banyak ngomong langsung Tuhan bilang berhenti. Jadi hati-hati saudara. Hati-hati di dalam kita berkata-kata. Sekali lagi Yeremia pasal 29 ayat 11 itu ya dan amin bagi saudara dan saya. Memiliki masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tetapi kita tidak akan mengalami masa depan yang penuh dengan pengharapan. Bukan karena Tuhan lalai menepati janjinya. Tetapi sering kata-kata kita yang bisa menggagalkan rencana Tuhan yang begitu luar biasa. Ayo mulai saat ini berhenti mengutuki diri. Berhenti. Berhenti mengutuki diri, aku tidak bisa, aku bodoh, aku nakal, aku tidak punya masa depan. Berhenti. Dan mulai saat ini kita belajar mengatakan perkataan-perkataan yang baik. Perkataan-perkataan yang membangun. Perkataan-perkataan yang menguatkan. Aku diberkati. Aku punya masa depan. Aku setia. Aku mengalami hidup dalam kelimpahan. Aku dalam penjagaan Tuhan. Terus saudaraku, ucapkan kata-kata yang baik. Ucapkan kata-kata yang positif. Ketika terus saudaraku mengucapkan kata-kata itu yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Amin saudara. Berikan kemuliaan untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Kalau saudara ingin Tuhan melakukan perkara-perkara yang dahsyat dalam hidupmu mulai saat ini, mulai detik ini, ucapkan kata-kata yang memberkati kita. Jangan sampai sepertinya bangunan ini akan lama selesai. Wah, sepertinya sekarang ekonomi semakin sulit. Sepertinya gereja ini mungkin 3-4 tahun kemudian baru selesai. Berhenti mengucapkan kata-kata. Kita punya Allah yang dahsyat. Amin saudara. Ketika kita mau bekerja sama untuk pembangunan gereja ini. Bukan cuma doa, kalau yang tidak punya ya berdoa itu bagus. Tapi kalau ada berkat, ada action, ada tindakan. Saudara akan melihat Tuhan bekerja dengan luar biasa. Ucapkan kata-kata. Aku yakin gereja ini akan selesai. Aku yakin aku akan dipromosikan. Aku yakin Tuhan akan selalu senantiasa menolong aku. Itulah yang akan dikerjakan oleh Tuhan. Siap alami lawatan Tuhan. Silakan pemain musik. Siap alami berkat Tuhan. Siap alami janji-janji Tuhan. Tetapi asal tidak lagi mengucapkan kata-kata yang negatif. Kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang tidak menguatkan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sungguh dahsyat, Engkau sungguh ajaib. Engkau baik Tuhan. Aku percaya Tuhan, Engkaulah yang menjadi andalanku. Aku percaya kepadamu, Engkaulah yang menjadi pengharapanku. Aku percaya akan mujizat-Mu masih ada Tuhan. Aku percaya Engkau Tuhan yang dahsyat. Aku percaya Engkau ya Tuhan yang ajaib. Aku percaya Engkau akan mempromosikan aku. Aku percaya Engkau akan memberkati keluargaku. Aku percaya Tuhan Engkau akan memberikan masa depan yang penuh dengan pengharapan bagi anak-anakku. Aku percaya usahaku akan maju. Aku percaya doa-doaku akan segera dijawab oleh Tuhan. Aku percaya penyakitku disembuhkan oleh Tuhan. Ayo saudara, ucapkan kata-kata ini. Apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Apa yang menjadi pergumulanmu saat ini? Ucapkan. Ucapkan. Saudara tidak mengucapkan saja, tapi ada di dalam hati. Tuhan tahu, apalagi ketika kita mengucapkan. Saya memberikan waktu 1 menit. Ayo ucapkan perkataan-perkataan yang positif dalam hidupmu. Apa yang menjadi pergumulanmu? Apa yang menjadi bebanmu saat ini? Sampaikan kepada Tuhan.
Sampaikan kepada Tuhan. Ingat, di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Ayo sampaikan, walaupun mungkin pergumulanmu itu sepertinya mustahil. Tetapi ingat firman Tuhan tadi, tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Sampaikan. Saya kasih waktu 1 menit untuk saudara menyampaikan, mengucapkan perkataan-perkataan yang positif. Apapun yang menjadi keinginan hatimu, apapun yang menjadi pergumulanmu, sampaikan kepada Tuhan. Haleluya. Tuhan, Engkau mengetahui apa yang diucapkan oleh anak-anak-Mu saat ini. Engkau mengetahui apa yang ada di dalam hati mereka, Tuhan. Tuhan yang mampu mendengar apa yang disampaikan oleh anak-anak-Mu. Jangan coba-coba mengucapkan kata-kata negatif, saudara. Saya merasa Tuhan ada di tengah-tengah kita dan sementara melihat keadaan kita. Jangan coba-coba mengucapkan kata-kata yang negatif, itu kan akan dikerjakan oleh Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih.